ولا تتبعوا السبل فتفرقكم وصفاكم menyerahkan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wilayah Swapraja Tanete, Baru, Sopen Riaja, dan Malu Setasi menjadi satu daerah tingkat 2 dengan sebutan daerah tingkat 2 baru. Berdasarkan undang-undang ini, ditetapkanlah Sumpang Binangai sebagai pusat pemerintahan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 18 orang. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor U.2-39-372 tertanggal 28 Januari 1960 menetapkan Kapten Infanteri Lanaka menjadi kepala daerah dan upacara pelantikannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1960. Perkenankan saya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Baru ke-59 kepada segenap warga masyarakat Kabupaten Baru dimanapun berada. Teriring doa dan harapan semoga di hari jadi kali ini kita songsong hari esok Kabupaten Baru yang lebih baik, lebih damai dan sejahtera. Melalui momentum hari jadi ini, perkenankan pula saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur betapa kita telah dianugerahi bumi yang kaya dengan potensi bumi yang berdimensi lengkap, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama berikhtiar menjadikan Kabupaten Baru sebagai daerah terkemuka di Sulawesi Selatan. Baru berupa satu mobil ambulans. Yang kedua, ditetapkannya Kabupaten Baru sebagai lokasi pembangunan rest area di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian insya Allah tahun ini satu yang sangat didambakan oleh masyarakat yaitu tembusnya jalan dari Takalasi ke Kabupaten Sopeng insya Allah akan terwujud dengan bantuan Bapak Gubernur. Selain itu, tumbuhnya kesadaran bersama bahwa tidak ada satupun daerah atau masyarakat yang bisa maju tanpa melalui kerja keras dan tanpa pengorbanan dari pemimpin dan rakyatnya. Perlu pula untuk senantiasa digelorakan. Hal ini sejalan dengan yang telah diturunkan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau bangsa kalau para pimpinan dan rakyatnya tidak berusaha mengubah keadaannya sendiri ke arah ini. Bahwa pada hari ini akan dilakukan penandatanganan secara simbolis prasasti program pembangunan tahun 2018 dengan total nilai belanja sebesar 230 miliar 664 juta 575 ribu rupiah. Antara lain pembangunan menara kantor bupati senilai 40 miliar 192 rupiah. Pembangunan gedung praksi DPRD Kabupaten Baru tahap kedua senilai 5,5 miliar. Pembangunan tribun lapangan Sumpang Binangai yang kita tempati sekarang ini bernilai 2,97 miliar. Pembangunan Puskesmas Rala senilai 2,655 miliar. Pembangunan pasar rakyat di Desa Bulo-Bulo senilai 5,7 miliar. Pembangunan UPTD kemeteorologian daerah senilai 1,9 miliar. Baru
milik kita semua. Dan BPJS Ketenagakerjaan tentang kepesertaan program ASN Kabupaten Baru disaksikan oleh Gubernur. Dan Kementerian Perhubungan tentang mobil ambulans. Jabatan saya yang baru 5 bulan ini, saya terus berkeliling daerah. Saya ingin mengajak para teman-teman bupati, wali kota, mari kita sama-sama membenahi daerah kita. Kita tidak ingin lagi ada daerah yang kumuh, ada daerah yang bersih, ada daerah yang bagus, nggak ada lagi. Kita ingin 5 tahun ke depan kita tuntaskan seluruh daerah ini. Kita juga tidak ingin lagi ada masyarakat kita yang jalannya sejak Indonesia merdeka belum pernah diaspal. Ini juga kita harus sama-sama. Pak Desa, Pak Camat, kita sama-sama. Kita turun ke lapangan, melihat, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Di Desa Harapan, daerah yang cukup sejuk, banyak potensi yang bisa kita kembangkan di sana. Jujur Pak, saya ini KKN di Bekasi, di Kabupaten Baru. Jadi saya punya utang budi untuk Kabupaten Baru ini. Dan juga kebetulan kakek laki-laki saya dari ibu saya orang Nepo. Jadi kita ini orang baru. Jadi saya kira tidak ada alasan Pak Bupati kita tidak bersinergi untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Baru ini. Dan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, ini tahun politik. Tahun politik ini jangan kita dengan mudah menerima informasi-informasi yang menyesatkan kita, membuat kita benci pada pemerintah kita. Saya kira tidak bisa. Sebagai umat Islam, kita harus pandai-pandai bersyukur dan menilai yang mana informasi yang bisa kita percaya, yang mana informasi yang tidak kita harus percaya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memacu diri terus, harus memacu diri untuk mendorong peningkatan pendapatan kita. Saya yakin dan percaya Kabupaten Baru ini wilayah yang tidak terlalu luas. Tentu ini adalah daerah perlintasan. Apapun yang kita usaha, yang kita bikin pasti berhasil. Ya makanya kami meletakkan rest area di Kabupaten Baru ini. Kenapa? Karena semua orang melintas di sini, baik dari utara maupun dari selatan mau ke utara. Dan saya yakin dan percaya Baru ini sepanjang kurang lebih 84 km panjang pantai kita. Dan itu pada cantik-cantik semua. Insya Allah kita akan mendorong dunia usaha untuk membangun berbagai fasilitas di sepanjang pesisir ini. Supaya nanti tambang galian C izin provinsi, tapi harus rekomendasi bupati. Masa alat berat bekerja di daerahnya Pak Bupati dia tidak tahu siapa punya alat berat itu. Saya kira ini semua yang harus kita coba perbaiki. Jadi Bapak Ibu sekalian, provinsi ini adalah fungsi pelayanan Pak. Fungsi pelayanan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk tidak golput. Suara satu menentukan, Pak. Suara satu menentukan keberlangsungan kepemimpinan nasional kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan tahun politik ini menjadi tahun yang menentukan keberlanjutan pembangunan Indonesia ke depan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Simpang Binangan, Tanete Riaja. Pasar Rakyat Bulu-Bulu, Kecamatan Pujanadi.